Salah satu pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang adalah, Bubit kalau misalnya udah lama nggak nyusuin terus nyusuin lagi, asinya basi nggak sih? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan, kalau lama nggak nyusuin, asinya basi nggak sih? Tapi sebelum aku jawab, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, hari ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan atau hal yang selama ini sering dikira merupakan fakta atau hal yang benar, yaitu kalau misalnya kita lama tidak menyusui, maka ASI di dalam payudara itu akan menjadi basi. Aku nggak tahu gimana asal mulanya ini terbentuk gitu ya. Tetapi sebenarnya ASI di dalam payudara itu tidak bisa basi. ASI itu baru akan basi kalau misalnya dia dikeluarkan dari payudara, entah itu diperah atau dipamping, kemudian dibiarkan dalam suhu ruang yang terlalu lama atau tempat penyimpanannya tidak sesuai. Nah, itu nanti lama-lama dia bisa basi. Tapi kalau di dalam payudara itu ASI tidak akan pernah bisa basi. Nah, mungkin asal-muasal kenapa ASI di dalam payudara kalau memang nggak disusukan itu dibilang basi, mungkin karena memang kalau kita lama tidak menyusui itu bisa menyebabkan beberapa keluhan yang muncul. Nah, makanya usahakan kalian sering mengeluarkan ASI dari payudara. Kalau misalnya nggak disusukan karena kalian kerja atau mungkin bayinya sakit, itu silahkan ASInya diperah untuk mempertahankan produksi ASI supaya tetap banyak dan mencegah masalah yang bisa timbul. Memangnya apa sih Bubit masalah yang bisa timbul? Yang pertama, kalau misalnya ASI tidak dikeluarkan dan produksi ASI kalian itu banyak, maka lama-lama ASI yang tidak dikeluarkan itu dapat menyebabkan bendungan ASI. Jadi saluran-saluran ASInya itu terbendung. Ini menyebabkan payudaranya bisa jadi terasa penuh, keras, dan kalau dipegang itu terasa nyeri. Pada kondisi ini, kadang-kadang badan ibu tuh gergesi, tau nggak gergesi? Jadi kayak mau demam gitu loh, badannya tuh terasa nggak enak, kadang-kadang ada juga yang demam. Nah, kalau misalnya bendungan atau sumbatan pada saluran ASI ini tidak diatasi dengan baik, kemudian ada infeksi dari luar, maka bisa terjadi mastitis. Nah, mastitis ini biasanya lebih sakit lagi gitu ya. Kadang area payudaranya juga jadi kemerahan dan kadang-kadang ini perlu dilakukan tindakan pembedahan. Nah, ketika ibu mengalami bendungan ASI atau mastitis, kemudian ibunya sampai demam, ini kadang-kadang rasa ASI itu memang terpengaruh, sehingga beberapa bayi yang sensitif itu jadi nggak mau nyusu. Nah, inilah mungkin ini cuma mungkin ya, yang menjadi awal mula cerita kenapa payudara itu kalau lama nggak disusukan ASInya bisa basi. Tapi sebenarnya enggak, yang terjadi adalah ya karena sumbatan terus menimbulkan infeksi. Tentu aja sesuatu yang infeksi itu kadang-kadang bisa sampai mengeluarkan nanah atau darah. Nah, itulah yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, karena ASI itu diproduksi berdasarkan supply and demand. Kalau misalnya demand atau kebutuhannya itu turun, maka supply atau produksinya pun akan dikurangi. Sebenarnya ini tuh tubuh itu bagus mekanisme ini, karena ketika demand atau permintaannya itu berkurang tetapi ASInya tetap diproduksi dengan jumlah yang sama, maka akan terjadi tadi yang poin pertama, bendungan ASI atau mastitis. Nah, karena tubuh mau mencegah supaya hal itu nggak terjadi, maka akhirnya kalau bayinya jarang menyusu, ASInya jarang dikeluarin, jarang diperah, tubuh itu perlahan-lahan akan mengurangi produksi ASI. Dikurangi aja deh, karena ternyata ini nggak banyak nih dibutuhin, nggak banyak dikeluarin dari tubuh. Nanti kalau kita produksi terlalu banyak atau produksi yang sama, nanti malah jadi masalah, jadi bendungan ASI. Tubuh seperti itu, sehingga akhirnya otak memerintahkan supaya produksi ASInya itu dikurangi. Secara sederhana seperti itu. Oleh karena itu, kalau kalian lama tidak menyusui, ASInya nggak akan basi, tapi justru ASInya produksinya bisa berkurang, dan akhirnya habis. Ya mirip ketika kita nyampe. Kalau kita nyampe itu kan kita nggak menyusui lagi kan. Nah, otomatis lama-lama kan produksi ASInya akan berkurang sampai akhirnya nanti ASInya nggak keluar lagi. Bayangin kalau tidak ada mekanisme ini, kalian nyampe sampai anaknya gede, ASInya masih keluar terus gitu. Jadi selalu diingat prinsip ini. Kalau lama tidak menyusui, itu justru nanti ASInya produksinya bisa berkurang dan beresiko mengalami sumbatan atau bendungan ASI. ASInya nggak akan basi, tetap bisa diberikan pada bayi. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau lama nggak menyusui, pengen menyusui kembali atau relaktasi, silahkan lakukan relaktasi, bisa nonton video yang ini. Atau kalau misalnya seharian nggak diperah atau disusukan ASInya, diperah aja, disusukan aja, nggak apa-apa, nggak masalah, bayinya nggak akan kenapa-napa.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga cukup menjawab keresahan dan melawan hoax yang ada ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar.